Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas hasil dari tugas kelompok kami yaitu mengenai online pajak. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Ardelinga Pramesta Kusuma. Yang kedua yaitu ada Ariska Handayani. Yang ketiga ada Nunik Zen Suraya. Dan yang terakhir ada Sherly Oktaviani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariska. Kepada Ariska, aku persilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini ada penjelasan tentang online pajak. Online pajak itu didirikan oleh Charles Knott, yaitu pendiri sekaligus CEO online pajak. Online pajak itu aplikasi berbasis web yang untuk mempersiapkan, membayar, dan mengajukan pajak secara online. Lalu online pajak itu juga memberikan manfaat dalam urusan perpajakan, mulai hitung otomatis, setor, dan lapor dalam satu aplikasi pajak terintegrasi. Sejak didirikannya online pajak itu telah merangkul lebih dari 300.000 pengguna, termasuk Telkomsel, Tokopedia, Gojek, dan lain-lain. Untuk memudahkan pengguna juga, selain aplikasinya yang berbasis web, online pajak juga menghadirkan aplikasi di Android, eh, dan aplikasi itu sudah diunduh sekitar 10.000 lebih pengguna. Online pajak juga bertujuan untuk membantu komunitas pengusaha di Indonesia dengan menjadi saluran distribusi dan membantu perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jakarta dan juga di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tahun berdirinya itu tahun 2014, area operasionalnya itu di Indonesia. Lalu klien yang diinin online pajak itu ada perusahaan, konsultan pajak, keuangan, serta e-commerce. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Manfaat online pajak itu yang pertama hemat waktu kelola pajak secara otomatis, yang kedua perkecil resiko ketidakpatuhan pajak, ketiga terima pembayaran lebih cepat, keempat permudah kepatuhan pajak, kelima kolaborasi dengan rekan kerja. Next. Mengapa online pajak? Yang pertama itu smart cloud dan akses multiguna, di mana dengan sistem berbasis cloud dan multiguna ini, setiap perubahan pada file akan terlihat seketika oleh pengguna user lain. Yang kedua, perlindungan dan kerahasiaan data terjamin. Nah, di sini keamanan dan kerahasiaan pada online pajak itu menjadi prioritas, di mana kerahasiaan ini tidak dapat dilihat oleh orang lain. Lalu dilengkapi juga dengan sistem keamanan tingkat tinggi dengan sertifikat ISO IEC 27001 yang selalu diperbarui guna melindungi data dengan aman. Yang ketiga itu premium support, di mana tim online pajak ini siap membantu, bisa menghubungi lewat via email, live chat, atau hotline untuk seputar pertanyaan aplikasi online pajak, atau kunjungi super page dengan dokumentasi penggunaan online pajak. Yang keempat, sukses story ini berisi ulasan-ulasan yang sudah menggunakan online pajak. Yang kelima, industri e-commerce atau marketplace, di mana jika memiliki e-commerce atau marketplace, Anda bisa memberikan nilai tambah bagi bisnis dan merchant untuk kepatuhan pajak e-commerce yang otomatis, mudah, dan terpadu dengan mengintegrasikan API online pajak. Yang keenam, portal konsultan pajak, di mana bisa mempermudah pekerjaan dalam mengelola pajak klien, hitung, store, dan lapor pajak pada tiap klien dengan satu portal. Lalu kita juga bisa memantau status pajak klien dalam satu dashboard terpusat. Tidak perlu lagi berganti akun atau
menggunakan akun klien lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada produk. Produk saat ini layanan online pajak terbagi ke dalam 3 kategori produk utama. Yang pertama itu ada invoice. Di dalam invoice itu ada beberapa fitur, yaitu untuk hitung atau store atau lapor PPN dan PPH. Lalu ada pembuatan e-bukti potong, kirim faktur, validasi NPWP, e-materai, laporan audit, accounting software, sinkronisasi pembelian, dan lainnya. Lalu produk yang kedua ada payroll. Di dalam payroll ini ada fitur hitung atau store pajak PPH, perhitungan gaji, BPJS otomatis, portal karyawan, dan slip gaji. Lalu yang terakhir ada lainnya, itu kategori lain itu terdapat kanal untuk pembayaran, pelaporan, termasuk untuk pajak pribadi. Saat ini mereka juga mengoperasikan layanan pajak pay untuk memudahkan proses pembayaran pajak. Selanjutnya bisa dijelaskan bagaimana sih? Baik, selanjutnya yaitu kategori yang dimiliki salah satunya oleh online pajak. Nah, kategori yang dimiliki oleh online pajak yaitu regulator compliance automation. Jadi kepatuhan otomatisasi atau dikenal juga sebagai kepatuhan eh, secara otomatis, yaitu merupakan kategori aplikasi perangkat lunak yang menggunakan fitur teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan. Nah, si online pajak sendiri di dalam pernyataan privasinya menyatakan eh, terkait hak portabilitas data. Di situ dijelaskan bahwasanya Anda memiliki hak untuk menerima data yang telah Anda berikan kepada kami dalam format yang terstruktur, umum digunakan dan dapat dibaca mesin untuk penggunaan pribadi Anda atau untuk dikirimkan ke pihak ketiga pilihan Anda. Hak ini hanya berlaku ketika pemrosesan data Anda berdasarkan pada persetujuan Anda pada kontrak atau ketika pemrosesan tersebut dilakukan dengan cara otomatis. Nah, source ini bisa diakses di www.onlinepajak.com/pernyataan strip privasi. Selanjutnya yaitu sumber akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Yang terakhir, di sini ada tautan sumber Rectech yang kami identifikasi, yaitu dari situs resminya yang beralamat di www.onlinestrippajak.com. Situs ini juga sudah terverifikasi dan terdaftar dan diawasi oleh DJP, WKA, dan BSI. DJP sendiri merupakan Dirjen Pajak yang resmi berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia dan memang memiliki tugas di bidang perpajakan. Kemudian WKA yaitu Badan Sertifikasi Internasional yang menyediakan sertifikasi untuk berbagai sistem manajemen. Kemudian BSI, online pajak juga telah mendapatkan sertifikat ISO International Standardization Organization dalam bidang Information Security Management dan Privacy Information Management. Semua standarisasi ini sangat penting karena memang di dalamnya terdapat banyak transaksi dan data yang sangat sensitif. Oke, kembali kepada Ardelingga. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 5 mengenai online pajak ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.